Nanti orang bilang, wah tapi Pak Mardhani PKS. Bukan soal PKS-nya, tapi ide di belakang Indonesia Leaders Talk adalah menghasilkan potensi sumber daya. Kan kita udah hampir 100 kali bicara di sini dengan cara mencari hal yang jitu untuk dihasilkan oleh Indonesia. Kita bicara semua hal itu. Politik identitas PKS dimulai ketika mereka membangun narasi waktu Megawati mau jadi calon presiden. Megawati diisukan tidak boleh menjadi presiden karena ayat dan hadis tidak membolehkan seorang muslim menjadikan wanita sebagai pemimpin. Jadi forum-forum semacam ini akan lihat bahwa oh ada forum yang namanya Indonesia Leaders Talk gitu. Publik mencatat PKS lah yang memulai model politik identitas di negeri ini yang membuat akhirnya politik kita menjadi kotor. Yang waras tidak boleh ngalah. Dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Bagi yang tidak waras, lewatkan saja. Partai Keadilan Sejahtera menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK anggota legislatif PKS se-Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai persiapan pemilu 2024. Salah satu yang menjadi pembicara dalam acara tersebut adalah pengamat politik Rocky Gerung. Rocky menilai PKS bisa berperan sebagai oposisi yang mengawal isu dan program yang diabaikan pemerintah. Ia menyinggung konstitusi negara mengamanatkan perwujudan keadilan dan jaminan kesejahteraan. Menurut dia, saat ini hanya PKS yang secara eksplisit menyebutkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sebagai dasar partai. Sejak lama, partai yang dikabarkan sebagai anak kandung dari organisasi global Ikhwanul Muslimin ini punya rekam jejak buruk dalam politik Indonesia. Publik mencatat PKS lah yang memulai model politik identitas di negeri ini yang membuat akhirnya politik kita menjadi kotor. Politik identitas PKS dimulai ketika mereka membangun narasi waktu Megawati mau jadi calon presiden. Megawati diisukan tidak boleh menjadi presiden karena ayat dan hadis tidak membolehkan seorang muslim menjadikan wanita sebagai pemimpin. Disitulah tonggak awal politik identitas kita yang berkembang dengan varian-varian barunya dan meluas yang akhirnya memecah belah negara ini. Dan PKS menikmati situasi ini sebagai bagian dari motor politik mereka untuk menguasai banyak daerah. Masa depan nanti berimpit dengan ideologi PKS, keadilan dan kesejahteraan. Tidak ada partai yang secara eksplisit bilang itu perintah konstitusi untuk memberikan keadilan dan menjamin kesejahteraan, memelihara fakir miskin dan mengusir oligarki. Kata Rocky Gerung seperti disampaikan dalam keterangan resmi DPP PKS dikutip pada Rabu 30 Maret 2022. Dia menyebutkan saat ini uang yang semestinya dipakai untuk memelihara fakir miskin malah digunakan untuk proyek ibu kota negara baru. Menurut Rocky Gerung, tatanan dunia sekarang tengah bergerak ke arah keadilan dan kesetaraan. Rocky menilai PKS mesti bisa mengubah tatanan politik dan ekonomi secara kualitatif, bukan hanya kuantitatif. Ia bilang demikian karena secara politik sekarang membawa PKS sebagai oposisi. Jika mendapat kepercayaan, rakyat harus mampu melakukan perubahan secara kualitatif, baik dari struktur ekonomi maupun politik secara mendasar. Kita dipanggil sejarah dan tidak bisa mengelak sebab PKS itu partai kehendak sejarah, sebut Rocky Gerung. Ia pun mengatakan saat ini tantangan lain yang dihadapi politik Indonesia adalah oligarki. Bagi dia, oligarki tidak akan bisa lenyap dalam sebuah momen sekejap, namun kerja-kerja panjang agar peran oligarki bisa mengecil. Terkait kondisi politik nasional, Rocky Gerung sependapat dengan sikap PKS yang menolak beberapa kebijakan pemerintah, seperti pindah ibu kota negara baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur atau Kaltim. Begitu juga wacana penundaan pemilu 2024. Rocky Gerung menyindir untuk proyek IKN menarik perhatian setelah mundurnya SoftBank sebagai calon investor. Begitu juga munculnya penggunaan APBN hingga usulan dana IKN dengan urunan dari rakyat. Rintannya penggunaan APBN hingga wacana patungan dari uang rakyat. Ini sinyal buruk bagi investor internasional dan semua ambisi ini dibatalkan oleh tindakannya sendiri, ujar Rocky Gerung. Maka pemerintahan itu sejatinya adalah pemerintahan akal, bukan pemerintahan orang. Sebab jika kita tidak punya akal, maka kita akan diakali, tutur Rocky Gerung. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKS adalah partai politik yang menolak ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur. Alasannya pun bermacam-macam, mulai dari mengatakan undang-undang IKN bermasalah, hingga menghamburkan uang negara.
Sikap PKS perhatian sama uang negara ini seolah-olah lupa bahwa mantan presidennya, Lutfi Hasan Ishak, adalah koruptor kelas kakap. Begitupun dengan pendiri partai itu, Nur Mahdi Ismail, yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai 10,7 miliar rupiah. Penolakan PKS terhadap IKN rupanya tak sejalan dengan kadernya, yang ternyata justru hadir saat prosesi penyatuan air dan tanah di ibu kota negara baru. Saat ini ada dua kader PKS yang jadi gubernur, yakni Gubernur Sumber Mahyildi Ansarullah dan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Tapi orang akan bilang ini forum oposisi. Memang kita beroposisi terhadap gagasan yang lumpuh. Kan gagasan negara sekarang lumpuh kan, dan itu yang baru terbukti setelah 7 tahun pemerintah. Padahal sebenarnya dari tahun pertama kita udah deteksi bahwa ini akan lumpuh. Kenapa? Karena tadi perspektif pedagogi tidak dimiliki oleh presiden itu. Akibatnya apa? Akibatnya masa yang disebut masa produktif presiden hilang hanya dalam 2-3 tahun pertama udah hilang sebetulnya. Tapi kemudian dicoba di starter lagi oleh uang oligarki. Tapi oligarki itu turunkan uang bukan untuk pendidikan, tapi untuk memaksimalkan daya ungkit ekonomi mereka sendiri. Dan hasilnya adalah disparitas. Jadi sekali lagi kita berpikir konseptual bahwa ya udah, kita percuma juga kita kritik lagi, ya kita anggap bahwa keadaan ini adalah kutukan bagi kita dan kita nggak mau dikutuk 2 kali oleh seorang yang dulu. Dan melihat situasi yang tidak sehat untuk Republik ini, publik Indonesia pun melawan. Mereka sejak 2014 punya moto yang seragam, dimanapun PKS berpihak, maka pilihlah lawannya. Dan itu betul-betul diaplikasikan, sehingga PKS akhirnya kalah selama 2 periode di dalam politik nasional. Mereka selama 10 tahun ini tidak pernah menduduki kursi di pemerintahan, dan itu membuat nama PKS tergerus di mana-mana. Akhirnya supaya tidak semakin hancur, PKS kemudian mengubah logo dan warna partainya. Warna partai yang dulu hitam emas sekarang jadi putih oranye. PKS ingin mengubah citra dari yang dulu buruk, semoga sekarang disambut baik oleh masyarakat. Tapi publik tak peduli. Pokoknya apapun yang berbau PKS hajar habis. Mereka sudah muak dengan apapun yang PKS selama ini lakukan. Dan ini saatnya balas dendam. Siapapun yang punya jejak dengan PKS, hancurkan. Siapapun. Jangan sampai mereka ada dalam kabinet sekarang ini. PKS sudah dianggap virus yang akan meracuni seluruh piring jika ia ada di sana. Sekali lagi, yang waras tidak boleh ngalah. Dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.